Halo Sobat Faktopia, pernahkah kalian bertanya-tanya di tengah gempuran isu kesehatan, kenaikan cukai rokok, dan penurunan omset di industri tembakau, mengapa nama Jarum seolah tak tergoyahkan? Sementara itu, kita sering mendengar berita tentang raksasa lain seperti gudang garam yang labanya tergerus signifikan. Apa sih rahasia di balik kekokohan Jarum? Di video ini, kita akan bedah tuntas mengapa Jarum seolah punya tameng anti badai, sementara yang lain sibuk mencari payung. Bukan cuma soal rokok, tapi tentang sebuah kerajaan bisnis yang dibangun dengan visi jauh ke depan. Siap untuk menyelami strategi bisnis kelas dunia? Mari kita pahami dulu konteksnya. Industri rokok di Indonesia sedang menghadapi tantangan yang sangat berat. Pertama, kenaikan cukai rokok yang agresif dan berkelanjutan setiap tahun. Ini langsung memangkas margin keuntungan produsen dan membuat harga rokok jadi lebih mahal bagi konsumen. Regulasi dan kampanye kesehatan yang semakin gencar, kesadaran masyarakat akan bahaya merokok terus meningkat, mendorong banyak orang untuk mengurangi atau berhenti merokok. Ini jelas berdampak pada volume penjualan, perubahan demografi dan gaya hidup. Generasi muda mungkin memiliki preferensi yang berbeda atau beralih ke alternatif lain. Dan terakhir, tentu saja, daya beli masyarakat yang kadang naik, kadang turun, juga ikut memengaruhi. Gudang Garam, sebagai salah satu pemimpin pasar, adalah contoh nyata bagaimana tantangan ini bisa memukul keras. Kita melihat laporan keuangan mereka menunjukkan penurunan laba yang cukup drastis dalam beberapa periode terakhir. Lalu, mengapa Jarum tidak mengalami hal yang sama? Inilah inti dari kekuatan super Jarum. Diversifikasi bisnis yang luar biasa cerdas dan visioner. Jarum tidak lagi sekadar perusahaan rokok. Mereka adalah konglomerasi raksasa dengan tentakel bisnis di hampir setiap sektor strategis di Indonesia. Pilar pertama, dan mungkin yang paling penting, perbankan. Jarum adalah pemegang saham mayoritas di Bank Sentral Asia atau BCA. Coba bayangkan, BCA itu salah satu bank terbesar, paling stabil, dan paling menguntungkan di Indonesia. Keuntungan dari BCA ini menjadi semacam bantalan atau buffer yang luar biasa kuat bagi Jarum. Ketika bisnis rokok mungkin sedikit lesu, keuntungan triliunan rupiah dari BCA siap menopangnya. Kalian pasti kenal Polytron, merek elektronik domestik yang mendominasi pasar Indonesia. Dari televisi, kulkas, mesin cuci, hingga perangkat audio, Polytron terus berinovasi dan menjadi pilihan banyak keluarga Indonesia. Ini adalah aliran pendapatan yang stabil dari sektor konsumsi rumah tangga. Jarum punya investasi besar di sektor properti. Contoh paling ikonik adalah Grand Indonesia, sebuah kompleks megah yang terdiri dari pusat perbelanjaan, hotel bintang 5, hingga apartemen mewah. Bayangkan, pendapatan dari sewa retail, hotel, dan penjualan properti ini sungguh fantastis. Belum lagi pengembangan properti lain di berbagai kota besar. Jarum juga sangat adaptif dengan perkembangan zaman. Mereka punya investasi di berbagai perusahaan media dan juga startup teknologi. Mereka melihat kemana arah masa depan dan tidak ragu untuk berinvestasi di sana. Ini menunjukkan visi jangka panjang yang luar biasa. Selain itu, ada juga bisnis agribisnis, bahkan investasi di berbagai sektor lain yang mungkin tidak terlalu terekspos publik. Intinya, Jarum tidak menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Ketika satu sektor menghadapi tekanan, sektor lain bisa tumbuh pesat dan menopang keseluruhan pendapatan grup. Kita sudah bahas diversifikasi, tapi bukan berarti Jarum lantas mengabaikan bisnis rokoknya. Justru, mereka juga sangat adaptif dan inovatif di sektor ini. Inovasi produk yang berkelanjutan. Jarum sangat jeli melihat perubahan selera pasar. Mereka tidak hanya mengandalkan produk lama, mereka aktif mengembangkan varian baru, seperti rokok kretek rendah tar dan nikotin, atau varian dengan rasa yang unik, yang mungkin lebih menarik bagi segmen konsumen tertentu, termasuk anak muda yang mencari pengalaman baru. Penguasaan pasar dan branding yang kuat.
Merek-merek jarum seperti Jarum Super, Jarum Black, atau LA Lights sudah menjadi ikon. Mereka menginvestasikan banyak sumber daya untuk membangun citra merek yang kuat melalui sponsor olahraga, musik, dan event komunitas. Ini menciptakan loyalitas konsumen yang sulit digoyangkan, efisiensi operasional, dan jaringan distribusi yang masif. Jarum memiliki sistem produksi dan distribusi yang sangat efisien menjangkau pelosok negeri. Ini memastikan produk mereka selalu tersedia dan biaya operasional bisa ditekan, sehingga tetap kompetitif meski ada kenaikan biaya produksi atau cukai. Jadi, meskipun bisnis rokok menghadapi tekanan, Jarum mampu memitigasi dampaknya melalui inovasi produk, branding yang kuat, dan efisiensi. Mereka tidak menyerah, melainkan beradaptasi. Sekarang, mari kita bandingkan dengan gudang garam. Mengapa mereka justru terpukul? Salah satu alasannya adalah ketergantungan yang masih sangat tinggi pada bisnis rokok. Meskipun gudang garam juga mencoba diversifikasi, misalnya dengan membangun Bandara Internasional Doho di Kediri atau proyek jalan tol, namun kontribusinya terhadap total pendapatan dan laba perusahaan mungkin belum sebesar diversifikasi Jarum. Artinya, ketika bisnis rokok mereka digempur cukai dan penurunan volume penjualan, tidak ada bantalan sekuat yang dimiliki Jarum dari sektor lain seperti perbankan atau properti. Selain itu, mungkin ada perbedaan dalam strategi pemasaran atau portofolio produk. Meskipun gudang garam juga inovatif, namun mungkin ada perbedaan dalam bagaimana mereka menargetkan pasar atau bagaimana produk mereka diterima di tengah perubahan selera konsumen. Dan yang paling penting, dampak kenaikan cukai rokok sangat terasa pada perusahaan yang sangat bergantung pada rokok. Margin keuntungan tergerus, sementara mereka harus tetap membayar biaya operasional yang besar. Ini seperti kapal yang kehabisan layar di tengah badai, sementara Jarum punya mesin cadangan yang kuat. Jadi, bukan berarti gudang garam tidak berusaha, tapi skala dan dampak diversifikasi Jarum jauh lebih besar dan sudah matang, memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Kisah Jarum adalah studi kasus yang menarik tentang bagaimana sebuah perusahaan bisa bertahan dan bahkan berkembang di tengah badai. Kuncinya ada pada diversifikasi yang strategis dan visi jangka panjang. Ini bukan hanya tentang rokok, tapi tentang bagaimana membangun sebuah kerajaan bisnis yang tangguh dan berkelanjutan.